Dari lantai 3 Gedung Creative Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life, sahabat Onyx. Di hari ini Nimhut sebenarnya nggak sendirian, karena di hari ini kalau Nimhut bilang hari ini kapan, ketahuan ya hari kapannya gitu ya, karena ini nggak tahu nih, masih diproduksi nantinya kemudian dan tayangnya kapan di YouTube, nanti kita tunggu aja. Karena untuk di saat ini Nimhut enggak sendirian, karena kita ini sedang podcast bersama Ibu Nelly. Hai. Iya, Ibu Nelly Turwalo. Ibu, apa kabar Ibu Nelly? Baik, puji Sehat-sehat Tuhan, Ibu ya? sehat. Saya sejujurnya Bu, kenal atau tahu nama Ibu Nelly itu bukan ibu yang baru-baru aja bergabung di DPRD Kota Balikpapan. Sebenarnya Ibu sosoknya sudah cukup santer, sudah cukup lama saya dengar begitu. Nah Bu, sekarang bergabung lagi di DPRD Kota Balikpapan, di komisi berapa Bu sekarang Bu? Kali ini puji Tuhan ya, alhamdulillah melalui perjuangan di Pileg 2024 kemarin bisa melanjutkan karya pelayanan untuk masa layan kedua 2024-2029 oleh Partai Golkar. Saat ini saya berada di Komisi 4, di mana Komisi 4 itu membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu Bu. Iya, itulah yang menarik dan menantang saya bahwa di Komisi 4 ini bersentuhan langsung itu lebih kansnya lebih besar. Dan sejujurnya Bu Nelly, tolong koreksi saya kalau saya salah. Sebelumnya saya tuh mengira Komisi 4 itu hanya mengurusin soal pendidikan atau mungkin juga kesehatan. Ternyata di dalamnya tiba-tiba ada kesejahteraan masyarakat ya Bu ya? Iya, di dalamnya itu ada dinas sosial, ada dinas tenaga kerja, terus ada bantuan kalau musibah, BPD, terus ada perpustakaan. Perpustakaan juga diurusi. Iya. Jadi perpustakaan itu kan erat kaitannya dengan pendidikan. Betul. Ya. Perpustakaan itu memegang peranan penting dalam rangka pengembangan literasi. Betul. Nah, dan juga uniknya Ibu Nelly ini ternyata bukan terhitung baru di DPRD Balikpapan. Koreksi lagi saya ketika salah Bu. Komisi 4 sebelumnya adalah Komisi 2 dan juga 3. Iya. Bagaimana Bu kok bisa lompat-lompat dari 2, 3, 4? Bagaimana itu Bu? Jadi pertama kali itu saya masuk 2019 oleh partai saya, Partai Golkar. Saya diminta untuk di Komisi 3. Konon cerita saya dengar waktu itu sebelum-sebelumnya tidak pernah ada wanita di Komisi 3. Karena di itu Komisi 3 Komisi ya? 3 itu adalah membidangi pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan dan lingkungan hidup. Ya, bicara pembangunan itu kan memang di mana-mana itu kan itu membutuhkan yang berjenis kelamin pria ya. Harus berotot. Mulai dari tukang kayu, tukang batu, ya itu kan semua bagian daripada pembangunan. Nah, kalau perempuan kan tukang masak, ya begitu ya. Tapi saya juga tidak paham apakah partai saya melihat dari sisi lain sehingga diputuskan bahwa Nelly harus ada di Komisi 3. Ya menyenangkan juga sih. Ya memang kita harus lebih banyak turun ke lapangan dan bersentuhan dengan hal-hal yang keras ya. Tapi bagi saya itu yang sebelumnya saya ada di konvensional, lebih banyak saya duduk di belakang meja karena saya adalah operation, jadi memang bertentangan tapi juga hal yang menyenangkan ya. Menarik sekali untuk mengenal sosok Ibu Nelly itu lebih dalam karena sebenarnya soal perempuan di keanggotaan di dewan itu sesuatu yang sebenarnya keanggota dewan Bu kebanyakan laki-laki.
perempuan tuh jumlahnya sedikit begitu. Faktanya seperti apa, Bu? Saya rasa begini, undang-undang sudah mengatur ya Iya. bahwa mutlak harus di dalam pencalonan legislatif itu kuota perempuan harus terpenuhi minimal 30%. Oke. Bagi partai yang mengusung calegnya, kandidatnya tidak memenuhi kuota 30%, kan pastinya mereka didis. Betul ya. Nah, saya rasa pemerintah cukup adil. Nah, kalau bicara tentang fakta hasilnya kenapa di DPRD tidak selalu 30%, bahkan kadang-kadang 1-2 saja yang muncul perempuan, yaitu barangkali kembali ke perempuannya. Bagaimana dia berjuang untuk meraih sukses itu. Kembali ke perempuannya. Ketika itu kembali ke ibu responnya seperti apa, Bu? Ya saya kan kebetulan memang kodrat saya sebagai perempuan ya pastinya ada di DPR tingkat 1 dalam di rumah tangga ya. Iya. Itu enggak bisa dipungkiri. Tapi saya kan juga terbiasa bahwa saya selain ibu rumah tangga saya juga pekerja ya. Saya ada di dunia konvensional perbankan itu 21 tahun di BII yang sekarang Maybank. Ya. Saya lanjut lagi 2 tahun di Bank Sinarmas. Jadi totali saya di perbankan itu 23 tahun dengan berpindah ke 3 provinsi. Provinsi? Iya, karena di perbankan itu kalau kita sudah memegang tanggung jawab manajemen, top manajemen, kan kita tidak bisa lama-lama di suatu tempat. Oh, berpindah-pindah. Pindah-pindah, maksimum 3 tahun sudah harus mutasi. Berarti ibu sosok yang juga termasuk matang di dunia perbankan. Dengan jumlah 23 tahun ya definisikan sendiri. Saya memulai karir dari paling bawah sampai ke atas. Terakhir di jabatan atau posisi apa, Bu? Pimpinan operasional. Pimpinan operasional. Saya jabat itu sejak tahun 1900 saya jabat itu. Saya kan masuk 1986. Jadi masuk tahun 1990 sudah mulai jabatan itu. Sudah memulai jabatan sebagai operasional tadi itu, Ibu? Iya, sebagai manajer operasional dari cabang Balikpapan yang dulu masih di BP. Oh iya, benar. Baru saya pindah ke Makassar, dari Makassar saya pindah ke Banjarmasin, dari Banjarmasin saya pindah ke Samarinda, dan dari Samarinda saya kembali ke regional. Kembali lagi ke Balikpapan, Ibu. Iya. Itu perjalanan yang luar biasa kalau saya bilang, Bu. 10 tahun totalnya. Totalnya 10 tahun. Iya. Dan itu perjalanan luar biasa. Shiftingnya, perpindahannya dari dunia perbankan ke dunia politik itu kan, Bu, perpindahannya yang luar biasa drastis kalau kita melihat dari kacamata awam. Atau begitukah atau bagaimana menurut Ibu? Ya memang betul itu. Dan perpindahan yang tidak pernah direncanakan, terlebih dimimpikan. Tapi lah itu fakta ya. Iya. Manusia tidak bisa memprediksi seperti apa hari besok. Iya, betul. Kita ini hanya menjalani anugerah yang Tuhan beri. Seperti apa hari ini dan bagaimana besok ya kita tidak tahu. Betul sih, Bu. Itu jadi mungkin itulah tepatnya saya. Rencananya saya sudah mengakhiri karya layanan saya di konvensional dan mau berfokus pada tugas utama saya sebagai pengelola rumah tangga. Tapi ternyata juga tidak. Jadi saya mengimani itu bahwa Tuhan masih menginginkan saya untuk berkarya. Malah ada jalan cerita lain ya, Bu ya. Iya. Di penghujung muncul cerita baru. Ya. Nah, Bu, tentunya kan ketika Ibu berpindah dari kondisi sebagai seorang pekerja begitu yang punya lingkungannya yang ajak pekerja apalagi di dunia perbankan, kemudian memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga, tiba-tiba dapat panggilan begitu, Bu, ke dunia politik. Pergulatannya itu kayak apa, Ibu? Ya berat sih memang ya, jujur secara manusia itu berat. Tapi saya punya karakter satu yang agak unik mungkin menurut orang lain ya. Saya itu tipikalnya kalau sudah ditantang itu tidak akan menyerah.
Berarti Ibu merasa tertantang waktu itu ya? Ya, seperti itu kira-kira. Tantangannya seperti apa Bu waktu itu Bu yang datang ke Ibu? Ya, yang pertama tentunya datang dari anak saya sendiri. Karena saya juga paham bahwa sekian puluh tahun saya tidak selalu bersama-sama mereka. Pastinya mereka juga ingin saya seperti ibu orang yang lain ya. Tapi itu tadi saya diminta Golkar mewakili kaum perempuan. Selain itu oleh Ketua Golkar bahwa tidak hanya mewakili kaum perempuan, tapi saya diharap juga untuk mewakili umat Nasrani. Oh oke. Ya, jadi dari Partai Golkar langsung dua sekaligus ya Bu ya. Desakannya yang datang ya Bu ya. Okay. Jadi saya berjuang lah itu ya. Saya cerita sedikit yang agak lucu mungkin ya. Jadi waktu itu berjuang kan tidak seperti kalau kita mau berjuang masuk dunia kerja kan yang penting kita punya ijazah misalnya, betul. Kompetensi ada, skill punya ya tidak terlalu sulit lah ya. Masuk ke dunia politik itu ya kita harus merangkul segala elemen ya dan ada istilah doa itu Pak. Doa. Iya. Doa awal, doa akhir. Oh, jadi, bagaimana itu Bu? Bapak belum pernah dengar? Boleh deh dijeberkan aja. Berdoa secara umum itu berarti menghadap Sang Halik ya. Oke. Komunikasi dua arah dengan pencipta. Tapi doa yang satu ini lain sekalinya. Saya juga awalnya mendengar itu bingung ya. Ternyata dana operasional awal, dana operasional akhir. Itu. Jadi waktu itu puji Tuhan saya kan baru pensiun ya. Kalau orang pensiun ya adalah sedikit begitu ya. Terus saya masuk ke dalam kancah perjuangan itu terus endingnya udah kalah, pensiun habis sampai saya diledekin anak saya begini. Mama itu katanya orang ekonomi, artinya pintar meramu keuangan. Terus sudah kerja 23 tahun di perbankan, dapat sesuatu, dihabiskan di politik dalam waktu 3 bulan. Ludes deh. Jadi 25 tahun dicari, dihabiskan di dalam 3 bulan. Waduh, luar biasa Bu ya, perjuangannya seberat itu ternyata ya Bu ya. Seperti itu. Tapi ya kita tetap harus berjiwa besar. Kalah menang itu hal yang biasa. Ya kan? Baik. Nah, menarik sekali ternyata anak-anak pun sebenarnya sudah dari dini punya kesadaran politik yang tinggi juga ya Bu ya. Iya, sudah tahu juga hitung-hitungan. Sudah tahu juga hitung-hitungan politik ya Bu. Makanya mereka enggak mau, disuruh meneruskan enggak ada yang mau. Nah, Ibu datang dengan tantangan dan tawaran yang diajukan Partai Golkar bahwa mewakili umat Nasrani, kemudian juga keterwakilan terhadap perempuan begitu Bu. Bu, ada nggak perubahan dalam diri Ibu bersikap ketika Ibu sebelum menjadi seorang anggota partai, kemudian bergabung menjadi anggota DPRD, dan juga belum? Karena saya, menurut pandangan saya pribadi, silakan koreksi kalau salah, saya pikir mungkin setelah mendengar cerita Ibu begini, ada pastinya perubahan yang signifikan, karena Ibu mewakili perempuan, begitu. Pastinya ada. Karena segmennya berbeda, pastinya ada. Yang pertama itu saya datang dari dunia konvensional perbankan khususnya yang syarat dengan disiplin, ya, keteraturan gitu. Terus memang sama-sama menghadapi masyarakat. Di perbankan kita melayani juga masyarakat, di DPR pun demikian. Cuma ada berbeda. Kalau di perbankan itu masyarakatnya kan terbatas. Hanya orang-orang yang kebetulan menggunakan atau memerlukan layanan perbankan, layanan nasabah, keuangan ya. Dalam hal ini biasa kita kenal nasabah. Kalau di DPRD rupanya tidak begitu. Siapapun dari bawah sampai ke atas. Bahkan lebih sering terkondisi kata istilah orang akar rumput ke bawah ya. Jadi kita harus ke bawah. Jadi di DPRD ini saya lihat kita harus lebih banyak pada
kondisi merangkul, turun ke bawah, jadi pendengar. Saya juga dulu di banking jadi pendengar kalau di komplain nasabah, kenapa bunga saya salah, kenapa bunganya mahal. Tapi itu kan berbeda tipenya. Nah kalau kita turun ke bawah macam-macam. Dari saya mereka bahwa masyarakat ini rupanya punya suatu pengertian bahwa anggota DPRD itu tahu segalanya. Oh, oke. Iya, padahal masyarakat tidak punya pemahaman iya, begitu ya. di mindsetnya gitu. Jadi tidak terbatas nanya misalnya, oh tahu Nelly itu orang ekonomi misalnya kan harusnya tanya keuangan. Oh tidak demikian kalau di DPRD, dari jalanan, parit, anak sekolah, keagamaan macam-macam Pak. Pokoknya nano-nano lah di situ ya. Beda. Nah itu butuh calon mindset yang cukup berat juga ya. Khususnya saya yang datang dari perbankan seperempat abad ya, syarat dengan disiplin yang ketat, lalu saya masuk dalam sini, tidak bisa kita selalu membuat hal-hal yang on time. Ya, mungkin kita bilang oh ya tugas saya nanti listing tugas saya note number 2 jam 9. Tapi jam sebelumnya kita masih ada di suasana lain. Misalnya sedang mendengar orang lagi mengeluh. Kalau orang masih sedang mengeluh kita tinggalin kan tambah parah dong ya. Tambah nggak selesai keluhannya. Jadi itulah yang membuat kita punya schedule itu tidak bisa on time. Beda kalau di dunia saya yang awal ya jam sekian, rapat jam 7 misalnya kamu belum ada, pintu ditutup. Nah, itu bedanya. Jadi merubah suasana itu atau calon mindsetnya itu yang juga lumayan berat, tapi lama-lama seiring waktu ya pelan-pelan pasti bisa menyesuaikan. Banyak kejutannya ternyata di dalam. Banyak kejutannya. Kayak kestrom gitu loh. Baik. Dan Ibu Nelly menjadi anggota Komisi 3 di awal karirnya berpolitik begitu. Bu, Komisi 3 seperti tadi kita obrolin di awal, kebanyakan laki-laki. Kalau enggak itu ya tukang kayu, tukang batu begitu. Bu, menjadi Komisi 3 sebagai seorang perempuan, seperti apa waktu itu tuh? Waktu itu kami 10 lebih ya. Kami dari Golkar yang dikirim ke situ 2 diantaranya perempuan. Nah bagi saya bermitra dengan bapak-bapak itu bukan hal baru pada saat itu ya. Karena di tahun 90-an pun dari kami BII waktu itu seluruh Indonesia bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi IBT ke sana, kami baru 3 perempuan yang menjabat sebagai manajer. Jadi kalau ketemu ya udah biasa gitu, ledek-ledek, kenapa tuh sudah kuping tebal itu sudah. Iya. Lalu kemudian menjadi anggota Komisi 3 di DPRD Balikpapan. Itu Bu, perjalanan Ibu untuk menyesuaikan diri menjadi Komisi 3 dengan banyaknya masalah pembangunan tentunya di saat itu Bu ya. Mendorong Ibu menjadi seperti apa Bu? Untungnya saya punya kebiasaan sudah tertata ya dari kecil. Karena kebetulan saya mempunyai kedua orang tua, dua-duanya guru. Tapi guru yang dulu yang main membelalak-belalak. Guru killer katanya. Ya, jadi dikedipin mata aja kan kita sudah paham. Lebih banyak menggunakan bahasa tubuh lah ya, tidak koer-koer mulutnya. Jadi udah biasa tertata dengan cara disiplin begitu, terus menyesuaikan diri, dan mungkin juga saya terbantu karena saya terlahir sebagai anak yang paling tua, jadi sudah biasa memanage. Kebetulan pasukan saya ke bawah juga banyak jadi, ya. Jadi udah terbiasa dari kecil. Ya. Jadi merubahnya itu enggak terlalu sulit ya, saya berubah job dari hal-hal di belakang meja sudah harus terjun ke lapangan, itu juga tidak menjadi sesuatu yang berat untuk saya rubah ya, karena menyangkut urusan-urusan pembangunan. Kebetulan di perbankan itu kan juga membantu segala masyarakat ya.
kreditor itu kan debitur kredit itu kan adalah pengusaha Iya betul. yang macam-macam. Nah kita di banking itu kan sebagai manajer itu kan juga menjadi partnershipnya ya, Iya. yang menganalisa Keuangannya. dia, menganalisa usahanya. Dari kita belajar hal-hal sesuatu perusahaan kita sudah tahu. Oh, justru ada korelasinya di situ Ada ya Bu ya? ya. Jadi bicara tentang perusahaan batubara udah tahu itu. Bicara tambang emas, bicara perkayuan, ya kan ada semua di bank. Makanya kita di bank itu kan debiturnya kalau bicara pengusaha itu kan macam-macam ya Pak ya. Betul, betul. Di analisa kredit itu kita banyak belajar hal-hal. Berarti ketika saya menyodorkan laporan keuangan saya, Ibu langsung bisa menganalisa saya dari atas bawah ya Bu ya? Bisa dari itu, perkembangan usahanya ini jalan di tempat atau lari kencang atau bagaimana seperti itu. Wow. Nah kemudian Bu lanjut menuju ke komisi 2 setelah Ibu dari komisi 3. Perubahannya tentunya juga berbeda Bu. Di komisi 2 jauh lebih fokus lagi dituntut Bu. Ya, saya pindah ke komisi 2 itu berarti saya menemukan passion saya ya, karena di situ kan komisi 2 bidang keuangan. Dan perpajakan, di mana sebagian hal-hal yang ada di situ adalah menjadi pekerjaan saya sebelumnya. Ya bicara tentang pajak kan di bank juga ada pajak ya. Bank itu bisa jadi bank persepsi yang dalam hal ini merupakan mitra kerja perpajakan untuk memungut. Bank juga adalah wajib pungut ya. Kalau kita punya nasabah yang simpan giro, tabungan, deposito kan ada pajaknya. Iya betul. Nah itu kita kelola, jadi dalam bentuk kita sebagai wajib pungut dan bank sendiri adalah wajib pajak. Baik. Dan kita ngomong soal produk yang dihasilkan selama menjadi komisi begitu Bu, terutama di komisi 2 karena ini mungkin berrelasi dengan background Ibu sebagai orang perbankan Bu ya. Masih ingat Bu apa saja yang dihasilkan komisi 2 waktu Ibu berada di sana? Kami kemarin kan kita kan di komisi 2 itu juga bertanggung jawab terhadap PAD, pendapatan asli daerah. Betul sekali. Dari bagian dari APBD itu kan ada di dalamnya PAD. Selebihnya untuk keseimbangannya ada dana perimbangan baik dari pusat maupun dari provinsi ya. Jadi kita lebih fokus konsen kepada pencapaian target PAD. Nah di dalam situ kita banyak turun ke bawah melihat potensi-potensi penghasilan yang masih bisa dimaksimalkan antara lain pajak. Waktu itu waktu lalu ini kami konsen di penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan. PBB itu ya? Yang dulunya di tahun 2019 kalau saya tidak salah ingat, itu kan awalnya dikelola di kantor pajak Pratama yang ada di Ruhui Rahayu di sana ya. Oh iya, tanjakan itu betul. Setelah itu dialihkan penugasan penyelesaian dan pengelolaannya ke pemerintah kota. Nah, waktu itu mungkin persiapannya kurang matang sehingga menyisakan banyak hal-hal. Serah terima itu kan harus sempurna ya. Betul sekali. Tapi waktu itu mungkin karena terdesak oleh waktu sehingga ada hal-hal yang tidak rigid waktu diserah terimakan sehingga memerlukan waktu di kemudian hari untuk mentracer ulang ke belakang. Oh ya. Nah itu alhamdulillah puji Tuhan kemarin kami sudah sebagian besar bisa terselesaikan dan kami juga sempat Komisi 2 DPRD membentuk pansus yaitu panitia khusus penagihan pajak. Pansus penagihan pajak ya Bu ya. Karena emang sebenarnya pajak itu yang juga harus diperhatikan atau dipahami oleh masyarakat luas karena memang itu yang menjadi sumber berjalannya pemerintah daerah itu sendiri ya Bu ya. Itu yang membelanjai kebutuhan masyarakat seperti misalnya ya BPJS yang saat ini kita menikmati masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam kategori BPJS kelas 3 non pekerja kan preminya dibayarkan oleh pemerintah dari dana APBD. Itu kan artinya APBD itu dari mana kan dari pajak artinya dari rakyat kembali ke rakyat. Betul. Di antara dua komisi ini 3 dan 2
lebih lama Ibu menjabat di komisi mana, Bu? Sama-sama karena Sama memang semua aturan semuanya. di sana 2,5 pertama, 2,5 kedua, jadi Oh, total oke, 5 oke. tahun. Total 5 tahun. Tetapi kemudian banyak hal juga yang Ibu sudah lakukan bersama-sama dengan teman-teman di komisi masing-masing ya, Bu ya. Iya. Wow, luar biasa. Dan Di sekarang Komisi 2 kemarin kan kami juga bermitra dengan kan pemerintah Kota Balikpapan memiliki 2 BUMD yaitu yang kita kenal PDAM ya, Tirta Tirta Manuntung, Tirta Manuntung. sama Perumda, Perumda Manuntung yang samping kantor Golkar. Betul. Itu juga. Nah, Bu, menjadi seorang yang bergelut di bidang keuangan dan kemudian berkecimpung di Komisi 2 yang juga fokus di masalah ekonomi. Apa yang Ibu lihat dari orang kenapa kemudian harus sampai membentuk pansus PBB begitu, Bu? Apa yang membuat orang jadi enggan untuk membayarkan pajak tepat waktu menurut Ibu? Mungkin ini sifat umum kita ya, mungkin bukan hanya masyarakat lain, barangkali secara keseluruhan bahwa yang namanya kalau kewajiban itu selalu kan kita mengulur-ulur ya. Kalau perlu pelan-pelan kita melupakannya. Tahu, setuju? Tapi kalau Saya terintimidasi sedikit sih, Bu. tapi kalau namanya hak Ya. belum satel aturannya sudah menuntut mana hakku. Padahal harusnya hak dan kewajiban itu sesuatu yang balance. Harus seimbang ya. Harus sebenarnya. gitu loh. Tapi ya itulah kita manusia selalu mengedepankan tuntutan hak tapi tidak pernah memikirkan kewajiban. Nah, itu terjadi begitu. Kan biasanya orang gini, cuma 10 juta. Nanti aja, nanti lewat. Nah, terjadilah ya. Tapi kita mengapresiasi juga pemerintah ya. Jadi maksudnya dia juga fleksibel. Jadi untuk orang-orang yang sudah menunggu sekian lama, yang penting dia kooperatif datang itu diberikan keringanan. Oh, ya. oke. Ada keringanan, bahkan yang sudah lama sekali ke belakang itu bahkan diberikan penghapusan. Iya, Pak, pemutihan seperti itu ya, Bu ya. Ya. Oke, baik. Tapi kita juga harus paham dong bahwa tidak selalu, jangan sampai kita tunda berharap bahwa di kemudian hari manakala sudah setengah lupa bisa menjadi sesuatu objek yang diputihkan, jangan juga begitu. Itu curang, Bu, namanya, Bu. Iya, itu berarti kan tidak cinta tanah air. Betul toh. sekali, benar. Nah, menjadi seorang anggota komisi, Bu, Komisi 2 dan Komisi 3, sekarang Ibu di Komisi 4 begitu. Ibu, saya kutip dari kotaku.co.id. Ini bertugas di Komisi 4 DPRD Balikpapan, ini concern Nelly Turwalo. Dan di sini Ibu sendiri merasakan bersyukur dan terpanggil untuk menjalankan amanah ini untuk kepentingan masyarakat. Terpanggil, Bu, begitu. Panggilan seperti apa, Bu? Pertama, saya sadar betul bahwa saya dihadirkan Tuhan di dunia ini menikmati anugerah kehidupan melalui profesi guru, pengajar. Oh, iya. Dari orang tua tadi ya, Bu Iya, ya. jadi dulu papa saya itu berharap sekali saya bisa menjadi penerusnya. Menjadi guru berarti. Menjadi guru. Waktu itu saya sudah mau berjalan dengan itu, saya meninggalkan alma mater saya membawa bekal surat rekomendasi dari rektor dan dekan saya Fakultas Ekonomi untuk melamar menjadi dosen di Unmul, karena puji Tuhan waktu itu saya kebetulan lulus cum laude, sehingga ya sangat direkom untuk menjadi seorang dosen. Sudah ke Unmul, sudah melalui tahapan tinggal menunggu tanggal masuk karena dinyatakan sudah bisa mengajar. Pulang dari Samarinda ada lowongan pekerjaan Bank Internasional Indonesia. Kok hati saya terguncang kayak gitu, Bu ya. Jadi karena masih menunggu itu ada hal baru di depan. Hajar. Tidak bisa ditantang, sahabat Onyx, tidak bisa ditantang. Jadi masuklah waktu itu kami dites di Benak Putih. Saya masih Benak Putih ini, Bu. Ya. Oke. Jadi waktu itu kan hotel mewah ya. Iya, betul. Tahun 80-an. Tes di situ. Waktu itu kami peserta tesnya ada 500 orang. Dan
puji Tuhan kami diterima 10 orang. 10 orang, 500 dari 500 Iya, Bu. 10 orang dan cuma satu diantaranya adalah orang yang fresh graduate, yang lain sudah pengalaman di sana, pengalaman di sini. Saya sendiri yang belum tahu apa-apa. Fresh graduate. Ya, tapi itu menantang. Saya berusaha keras bagaimana caranya supaya bisa segera mengikuti teman-teman saya itu dan saya bisa mengikuti prosedur kerja yang ada. Jadi belajarnya otodidak. Jadi saat itu orang tua kecewa atau apa Bu? Ibu meninggalkan Unmul? Diberi pengertian, Oke. akhirnya paham. Tapi setelah berjalan waktu, oh ternyata dengan saya di perbankan saya bisa membantu orang tua lebih luas lagi ya. Gitu. Selalu ada jalannya Bu, Ya, ya kan Tuhan selalu Beri jalan. merancangkan yang terbaik, toh. Gitu. Ya sahabat Onyx ya, ini salah satu bukti bahwa Ibu Nelly itu tidak bisa ditantang. Ada lowongan di depan langsung juga ikut disambut ya Bu ya. Jadi waktu itu saya tantangannya keras. Iya. Tiap hari kan manajer saya tuh datang dari orang Cina Medan. Oh. Tapi saya oke. puji Tuhan bersyukur pertama kali saya kerja dipertemukan dengan manajer yang konsisten, sangat disiplin dan pekerja keras. Beliaulah yang membentuk watak saya untuk menjadi seorang pekerja yang tahan banting. Di situ jadi kadang-kadang saya disuruh membuat analisa. Ini laporan, lu buat analisa begitu. Namanya orang baru Pak. Iya. Nah, bikin. Saya bawa ke hadapannya hanya 2 saja. Kalau tidak dicoret dengan tinta merah dioret-oret begini, kedua itu sudah paling parah, dirobek-robek, dibuang di bak sampah. Gitu. Lalu saya ditanya, pernah suatu kali saya ditanya, Anda lulusan dari mana? Dari Universitas Hasanuddin Pak. Katanya ayam jantan dari timur. Mana buktinya kinerja Anda? Saya tambah menyala Pak. Iya. Tertantang lagi ya Bu. Ya, saya belajar pokoknya ndak sampai, kalau perlu saya belajar sampai pagi. Karena saya tidak mau tiap hari dimarahi gara-gara kebodohan saya. Daya juang dan semangat juang itu ujiannya itu justru di level paling bawah Bu. Iya. Lama-lama meniti dan lama-lama menyesuaikan ya, kita kemudian bisa bersyukur seperti Ibu di saat ini di kondisi sekarang ya Bu. Tapi saya punya teknik Pak. Ya, Bagaimana? itulah Tuhan mungkin kasih hikmat ya. Tapi mungkin ini keliru ya. Kita kan waktu itu pas satu unit kerja 1 orang, kan Oke. masihnya baru ya. Customer juga kan baru mau berkembang. Jadi kan di perbankan itu terukur Oke. ya. Bobot kerja itu terukur gitu. Jadi saya kalau ada teman saya izin atau sakit, dalam hati saya puji Tuhan ada kesempatan. Saya tidak bersyukur karena teman saya sakit ya, tapi saya bersyukur bahwa di sana ada peluang. Nah, jadi saya cepat-cepat kerjain tugasku. Saya waktu itu ditaruh di pembukuan accounting. Ya, cepat-cepat, saya pergi menghadap ke supervisor saya. Pak, itu teman saya ndak masuk di sana. Pekerjaan saya sudah selesai. Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh. Oke. Nah, ditaruhlah di situ Pak. Lama-lama saya sudah bisa paham semua pekerjaan tanpa saya harus dirotasi. Oh. Ya. Ya. Terus kedua, saya kan hasil akhirnya saya sudah paham karena semua dapur terakhir masuk di accounting. Cuma saya kan pengen tahu mekanisme kerjanya, membuka, mengoperating tabungan itu contohnya seperti apa. Jadi disitulah momen jika tidak ada yang masuk petugasnya, bagi saya itu peluang emas. Kesempatan untuk Ibu kemudian belajar ya Bu, lebih banyak ya Bu ya. Wow. Jadi dalam 2 tahun puji Tuhan saya sudah bisa menguasai, dan tahun ketiga saya sudah diangkat jadi supervisor. Berarti teman Ibu saat itu nggak masuk bukan berarti menjadi halangan atau penghambat Ibu dalam bekerja ya? Ya, Justru menjadi dan tidak juga menghambat pekerjaan di perusahaan. Karena
misalnya ada teman saya tidak masuk, ya tetap berjalan karena Ya, ada betul. tenaga tambahan di situ, ada sukarelawan di situ. Tetapi di situ peluang ibu untuk kemudian bisa mengetahui lebih dalam lagi apa yang mereka kerjakan. Ya, Bu? Memperdalam rule kerjanya. Rule Kalau kerja. menghitung hasil akhir kan saya sudah paham, Ya, karena saya ya. di akunting. Saya perlu mencoba itu rasanya. Selagi masih muda. Selagi masih muda. Baik. Jadi jangan juga kalau misalnya ditambah beban kerjanya oleh atasan kita, kita jadi merengut. Iya, iya. Saya lihat anak-anak sekarang begitu ya, Iya. daya juangnya sudah mulai melemah. Saya biasa perhatikan di kantor suami saya, kebetulan Bapak juga wira swasta. Jadi kalau misalnya ada temannya tidak masuk karena sakit, kan kita tidak mungkin menunda pekerjaan ya, kan kita kan ada di layanan. Terus ditambahin tugasnya, sudah mulai merengut, mengomel-mengomel. Nah kalau sesuatu dikerjakan dengan merengut dan mengomel, adakah yang menjamin bahwa akan membuahkan hasil yang baik? Saya rasa tidak. Betul. Ini yang menjadi tantangan masa kini ya. Harusnya anak muda saling mengingatkan itu. Orang bilang kan hati gembira adalah obat ya, Bu ya. Iya. Jadi meskipun memang tantangannya adalah mungkin beban kerja yang diberikan itu lebih besar, itu justru bukan jadi penghambat, harusnya menjadi batu loncatan untuk semakin lebih baik lagi ya, Bu ya. Dulu manajer saya selalu ingat, pandai-pandailah mengubah tantangan menjadi peluang. Pandai-pandailah mengubah tantangan jadi menjadi peluang. Oke. Saya catat dulu, Bu. Pandai-pandailah mengubah tantangan menjadi peluang. Karena peluang dalam hidup itu tidak pernah datang 2 kali. Itu sudah rumus. Saya berharap ini nanti ada di inspiring word-nya juga di Onyx Radio ya, Bu ya. Jadi saya catat ya, Bu. Baik Bu Nelly, kita break dulu Bu. Gak kerasa obrolan kita. Dan dari tadi aku belum mempersilakan Bu, ini nanti bisa diminum loh Bu. Oh boleh ya. Baik sahabat Onyx, sampai sini kita obrolannya masih akan berlanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Onyx Radio 88.7 FM, Inspiring Your Life. Onyx Radio 88.7 FM, Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, kita masih mengobrol di podcast bersama dengan Ibu Nelly Turwalo, anggota Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan yang punya banyak kisah-kisah menarik sekali dan inspiratif buat sahabat Onyx semua. Dan emang gak nyangka dalam perjalanan karirnya Ibu Nelly ini yang sebenarnya gak bisa dibilang mulus-mulus aja ya Bu ya. Penuh tantangan juga ternyata. Penuh lika-liku. Banyak inspirasi juga di sana sahabat Onyx. Dan Bu, sempat juga Ibu tadi sebut pandai-pandailah mengubah tantangan menjadi peluang. Yeah. Seseorang menitipkan pesan ini kepada Ibu. Adalah mantan pimpinan Ibu. Yeah. Siapa sosok ini Bu? Ibu Meli Piri ya. Ibu Meli Piri ya, jadi adalah istri dari Bapak Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya, sahabat Onyx, owner ya Bu ya. Koreksi saya kalau saya salah. Owner dari Sinarmas. Ya, jadi di akhirnya jadikan dia founding father ya. Founding father. Ya, karena dia punya usaha kan bukan hanya di banking, tapi berbagai di Indakiat. Kita lihat kertas yang kita pakai ini kan produknya Sinarmas. Produknya juga. Balikpapan sebagian juga bangunannya ya. Betul. Balikpapan baru, Balikpapan Permai, Grand City. Dan adalah istri dari beliau. Ya. Almarhum ya Bu ya. Iya, sudah dua-duanya almarhum. Dua-duanya almarhum ya. Pandai-pandailah mengubah tantangan menjadi peluang. Ya. Dalam kondisi seperti apa Ibu mendapatkan wejangan ini Bu? Karena ini wejangannya justru menurut saya pribadi brilian. Manakala saya di Makassar
Waktu itu saya dipindah ke Makassar itu tahun 97. Baru 3 bulan saya di sana. Pernah dengar kasus yang pengganyangan itu? Penggajangan apa itu, Bu? Ada kasus di Makassar tahun 98 itu. Oh, oke. Yang semua, mohon maaf ya, Chinese itu kan dikerubunin gitu loh, kan ada ya. Iya. Itu jadi di situ tiap hari itu kan kantor-kantor milik China waktu itu kan hampir semua ludes ya, dilemparin. Di lokasi B itu di Jalan Kajau Lolido, tepatnya di dekat lapangan Karebosi. Hanya BII waktu itu yang tidak sempat karena saya mengakomodir, merangkul teman-teman saya yang office boy, sopir, satpam itu sekitar 40-an orang ya. Saya rangkul, jadi kalau pendemo lewat ya kita ikut pokoknya ikut ritme mereka lah begitu ya Pak ya. Ibu justru bertemannya juga dengan orang-orang kecil ya Bu ya? Justru ke bawah. Justru ke bawah ya Bu ya? Iya. Kalau yang berteman itu menurut saya, kalau berteman ke atas itu tidak terlalu sulit lah ya. Hanya communication. Oke. Tapi kalau di bawah itu tidak hanya berbahasa tapi teknik merangkul. Itu, dan itu memerlukan teknik khusus. Kadang-kadang kita harus tegas, ya harus main-main. Jadi saya pakai itu seperti kata orang manajemen layangan ya. Kalau anginnya kencang tarik, kalau tenang-tenang sedikit olor. Sama juga kalau pakai sopir, saya jadi sopir ya. Kalau ada lubang di depan, saya tidak peduli orang di belakang. Rem mati supaya orang tidak masuk lubang maksudnya. Betul, iya, Walaupun akhirnya dimaki-maki tidak masalah. Baik, nah Bu, saya mendapat gambaran yang cukup menarik. Silakan juga koreksi saya kalau salah Bu. Ibu menjadi anggota komisi, menjadi seorang profesional lah di bidang perbankan. Kemudian bergeser ke bidang politik menjadi anggota komisi 3. Kemudian menjadi anggota komisi 2 dan sekarang komisi 4 kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan Bu. Dan ternyata Ibu pun banyak selalu mendapat masukan-masukan positif terutama dari pimpinan Ibu di masa silam begitu. Salah satunya tadi pesannya pandai-pandailah mengubah tantangan menjadi peluang begitu Bu. Jalan hidup Ibu sebagai seorang yang profesional dan kemudian sekarang berkecimpung lagi menjadi anggota dewan, apalagi di komisi yang sebenarnya yang ditangani ini komisinya luas Bu ya. Ibu merasa tentunya sangat bersyukur Bu dengan apa yang Ibu dapatkan sampai sejauh ini. Yang pasti iya, saya sangat bersyukur karena kalau melihat seusia saya, teman-teman saya dulu mereka kami semua sudah purna tugas ya. Mereka menjalani harinya, mungkin kegiatan sudah hampir berkurang. Kata teman-teman saya rata-rata sudah punya job baru jadi MC. Ngomong cucu. Oh ya oke. Saya pikiran MC beneran Bu. Kalau saya belum ada tawaran itu, job itu belum ada. Saya bersyukur banget ya masih diberi anugerah kesempatan untuk melayani lebih luas. Jadi kadang-kadang begini Pak, saya pernah ditanya anak saya begini, Mama itu apa sih yang dicari? Kok sudah susah-susah begini, harusnya sudah mulai mengulangi kegiatan, ya pensiun kan, sudah pensiun. Kok masih maunya begitu-gitulah. Apa sih yang dicari? Apakah ya makanan sehari-hari kita kan sudah cukup gitu. Apa sih yang Mama cari? Bingung juga sih jawabnya itu ya. Pertanyaan tiba-tiba lagi. Anak lagi yang bertanya. Anak lagi yang bertanya. Aduh, jadi saya menjawab sekenanya aja. Tidak mencari sesuatu sih. Cuma pengen mencari tiket ke surga saja. Waduh. Itu. Jadi saya dengar di teman-teman saya juga di DPR, dia bilang,
hanya mencari amal jariah. Oh, ternyata sama dengan jawaban saya ya. Jadi maksud saya bersyukur banget di usia saya yang sudah mau menuju usia indah ya. Jangan lansia ya, usia indah. Usia indah. Menuju usia indah masih diberi kesempatan untuk berkarya, melayani ya. Dan saya tahu persis bahwa kepercayaan yang demikian Tuhan tidak memberikan kepada semua orang. Ya. Jadi ya itu yang saya syukuri. Jadi walaupun capeknya bagaimana, sebisa mungkin jangan mengeluh. Oke, walaupun capeknya bagaimana sebisa mungkin jangan mengeluh. Iya. Ibu, memang ibu bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa sampai ibu bisa mengatakan jangan mengeluh begitu, Bu? Loh, kalau bekerja itu dulu saya di perbankan ya dari terbit matahari sampai terbenam. Lalu kemudian menjadi Sudah anggota terbiasa. Jadi saya ini kan kalau dari tadi saya bilang kalau bekerja di konvensional itu terstruktur ya, terschedule ya. Kalau ini kan banyak hal-hal yang on schedule gitu ya. Kadang-kadang malam-malam ada begini, tidak harus kita selalu ketemu face to face, tapi kadang-kadang layanan telepon itu ya. Jadi kadang kita juga jadi harus di telepon gitu loh, Pak. Oke. Harus menjadi pendengar, lalu bagaimana berusaha mencarikan solusi. Minimal solusi kalau di dalam dunia medis sakit kepala, minimal kasih antalgin dulu. Betul. Ya. Untuk reda ya, reda nyut-nyutnya dulu gitu loh. Aduh. Baik, Ibu Nelly sekarang di Komisi 4. Ya. Komisi 4 membidangi soal kesejahteraan rakyat, kemudian juga pendidikan dan kesehatan, Bu. Bu, tentu ini adalah di masa jabatan baru, angkatan baru, Bu. Tantangan ke depannya itu bagaimana sih, Bu, yang perlu harus diperhatikan begitu, Bu? Terutama di dalam lingkup Balikpapan dulu lah ya, Bu ya. Dalam 3 hal yang Ibu bidang. Kalau pendidikan itu kebetulan juga bagi saya itu juga hal yang menyenangkan ya, dan sebagai aplikasi terhadap harapan orang tua saya bahwa saya ada di jalur itu, tapi kan mengajar tidak selalu harus di kelas. Betul. Ya. Mengajar bisa di mana aja sebenarnya. Iya. Untuk itu saya rindu sekali di Komisi 4 karena 7 tahun yang lalu dari 2019 baru purna tugas, kemarin 2023 akhir saya kebetulan menjadi pengurus Yayasan Pendidikan GPIB. Oh. Ya, 2 periode yang ada di Jalan Minyak. Ya, banyak hal yang sudah GPIB bisa dibuat. di Jalan Minyak. Iya. Maranatha. Maranatha Ya. Bu ya. Oke. Terus saat ini saya juga masih menjabat, ini juga sudah periode kedua. Saya menjabat pengurus Musyawarah Pendidikan Kristen Indonesia wilayah Kalimantan Timur Kaltara. Ya, saya ada di posisi jabatan sebagai ketua 2 yang membidangi teknologi. Ya. Baik. Itu jadi memang ya saya senang gitulah. Terus saya juga senang kalau ada training, saya bisa jadi trainers di situ. Itu sebenarnya saya pengen di Komisi 4, dan walaupun selama ini saya tidak di Komisi 4, tapi saya juga tidak mengurangi perhatian saya ke dunia pendidikan. Saya dari Dapil Balikpapan Tengah ya, Mas. Oke, ya. Bu. Kebetulan di Balikpapan Tengah, Kelurahan Karangjati, ada di sekolah di atas gunung itu SD 021 Panorama Atas. Panorama Atas. Yang berbatasan dengan Kilang Pertamina ya. Betul, Bu. Ada SD di atas situ. Kalau SD itu di mana-mana itu kelas 1 sampai kelas 6 ya. Ya. Artinya kalau kelas 1 sampai kelas 6 ruangan belajar tentunya juga ada 6. Iya, benar. Tapi di sana itu hanya ada 5. Satunya kemana? Satunya belum dilahirkan. Jadi saya miris waktu datang ke sana. Kebetulan guru-gurunya itu dari gurunya sampai kepseknya itu 95% itu perempuan. Oke. Ya. Jadi saya terpanggil karena ini semua ibu rumah tangga
datang ke sini kan sekolah rata-rata jam 7 sudah ya. Nah, nanti ada yang sebagian pulang sore karena satu kelas itu dipakai untuk 2 ya. Jadi ada yang di shift. Shift kelasnya. Ya. Lalu panjang cerita sudah bertahun-tahun. Akhirnya saya perjuangkan dan puji Tuhan bersyukur di akhir 2003 kemarin melalui dana aspirasi saya sudah bisa bantu bangun satu ruang belajar. Alhamdulillah Bu, Iya. puji Tuhan. Lalu di halamannya itu kan gersang banget, tidak ada Iya. pepohonan, di atas kan ketinggian, anak-anak kalau ekskul kan keringat-keringat gitu ya. Iya. Saya jadi mikir begini, kita belajar itu dalam keadaan kepala dingin, suhu tubuh cool, kan belum tentu bisa masuk ya. Iya. Bisa masuk kanan keluar kiri, apalagi ini belajar sambil keringat-keringat. Iya. Jadi ya melalui hal yang sama di tahun sebelumnya itu saya bantu melalui aspirasi saya buatkan gazebo. Ya. Gazebo di situ ya. Jadi anak-anak bisa bernaung di bawahnya belajar dan saya malah bersyukur tempat itu malah dijadikan tempat serbaguna oleh ketua-ketua RT yang ada, kalau mau rapat apa bisa digunakan di situ, dengan catatan saya kasih tahu mereka jangan di hari sekolah. Ya. Jangan di hari sekolah. Iya. Betul. Terus di Karangrejo ada SD 012 itu. Waktu itu saya ke sana dipanggil PRT, lalu saya dibawalah ke sekolah itu. Saya lihat ada satu ruangan, katanya perpustakaan, tapi Mas tahu yang plafonnya ini bergelantungan, terus dindingnya sudah kelupas-kelupas, katanya orang di situ rumah hantu. Perpustakaan judulnya. Perpustakaan tapi kok kayak rumah hantu gitu Ya. ya. Jadi saya terima aspirasi mereka, saya perjuangkan dan juga sudah saya selesaikan waktu saya di Komisi 2. Iya. Oh iya, sudah, waktu Ibu di Komisi 2? iya. Oh, oke. Sudah saya bantu bangunkan satu ruangan perpustakaan dan sudah diresmikan kemarin. Wow, luar biasa. Jadi itu saya senang di situ. Demikian juga kebutuhan yang sangat menyentuh masyarakat dalam hal peribadatan ya. Peribadatan. Masjid, gereja, ya. Bisa saya bantu kebutuhan-kebutuhannya, khususnya gereja waktu pandemi, di mana jemaat tidak boleh beribadah secara langsung, yang mengharuskan dari rumah, di mana kondisi pandemi itu tidak ada yang mengalami sebelumnya. Iya. Hal baru bagi semua, Iya. ya. Jadi tentunya di rumah-rumah ibadah itu tidak ada namanya alat-alat yang kita seperti pakai ini live streaming dan segalanya ya. Itu kan hal baru mencuat dan booming di saat Betul. pandemi. Jadi puji Tuhan ya banyaklah jemaat bisa terbantu melalui aspirasi saya dengan pengadaan alat-alat seperti itu. Jadi boleh beribadah dengan hikmat walaupun dari rumah. Terbantu oleh alat-alat streaming itu saya betul-betul berterima kasih sama pemerintah, khususnya pemerintah sekarang ini sangat mendukung dan perhatian terhadap hal-hal seperti itu. Ya, tentunya tepuk tangan Bu untuk mereka Bu semua Bu. Ya, Dan juga kita kolaborasinya bersyukurlah, Bu, ya. ya. Jadi saya juga bersyukur bisa menjadi alat di tangannya. Iya, betul sekali. Dan itu baru dari segi tentang pendidikannya aja Bu Iya. ya. Baru dari segi pendidikannya. Kemudian juga merambah ke kesehatan begitu. Bu, tantangan kesehatan ke depan ini seperti apa Bu dan apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Kesehatan ya. Kemarin juga kami habis RDP dengan direktur bersama staf dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Malang. RSUD, benar. Dan Rumah Sakit Sayang Ibu dari Balikpapan Barat. Ya banyak hal yang kita bahas dan sebetulnya ini juga bagi saya menantang ya karena tiap hari entah sore entah malam apalagi juga kalau hari libur saya juga gimana mendengarkan keluhan-keluhan para medis ya. Kebetulan di rumahku ada dokter. Oke, iya. Anak saya yang besar dokter. Oke. Nah, jadi kalau sudah pulang itu jadi teman diskusi gitu. Ini tadi mah begini. Nah, dari situ juga saya banyak tahu. Jadi saya ingin lihat
ke lapangan apa kayak demikian. Tapi banyak hal kemarin saya pertanyakan kepada Dirut Rumah Sakit Umum dan dia mengiyakan bahwa seperti itu kita sekarang ya. Jadi mohon maaf kepada generasiku anak-anak muda. Banyak keluhan tentang layanan ya. Memang berada di jalur layanan itu, pelayanan masyarakat khususnya itu bukan hal yang gampang ya. Gampang-gampang sulit. Nah, kalau tidak dijiwai dan tidak dianggap sebagai itu suatu anugerah, memang agak sulit kalau kita hanya menjalankan sebagai rule saja. Ya, saya datang juga dari dunia yang sama, di perbankan juga pelayanan masyarakat ya. Nah, banyak keluhan saya dengar, kadang-kadang sekarang itu kan layanan BPJS banyak hal-hal perubahan dari MOU yang ada antara pemerintah dengan badan usaha milik perusahaan negara BPJS kan berubah tanpa ada jeda waktu lagi untuk mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu tidak paham. Misalnya contoh sekarang layanan obat, ya obat biasa kan ada tuh obat udah rutinitas namanya ya yang untuk orang-orang usia lanjut ke atas, obat diabetes, ya hipertensi. Dua ini kan enggak bisa bersambung ceritanya di resepnya itu di apa ya, mungkin di copy paste atau apalah ceritanya begitu. Nah sekarang jenis-jenis obat itu banyak yang berubah. Nah ini yang tidak dipahami oleh kita sebagai yang dilayani. Nah, jadi itu yang saya tekankan kemarin, lebih ditingkatkanlah komunikasi antara pemerintah dan BPJS ya. Sama-sama sih pemerintah, tapi artinya unit pengelola rumah sakit dengan unit pengelola BPJS harusnya komunikasi yang baik. Ada hal perubahan yang mendasar itu harusnya punya waktu direncanakan untuk sosialisasi dulu ke masyarakat. Sosialisasi sekarang kan tidak juga harus kita datang mengumpulkan orang lalu kita datang, melalui media kan juga bisa. Nah itu yang dikeluhkan masyarakat umumnya gini. Orang sudah datang sakit, entah itu pasiennya kah atau pengantarnya. Pergilah di unit itu. Terus diperhadapkan dengan perubahan tadi itu, misalnya, loh Bu, obat ini sudah tidak bisa lagi sekarang, tidak ditanggung lagi BPJS sekarang. Nah, kan sudah judulnya kesal ya. Nah, pergilah ke loket misalnya. Ditemui di sana entah perawat, ditemui perawat di sana, ditanya lalu dijawab dengan ketus, buka yang tidak bersahabat. Nah ini yang mereka sekarang harus banyak mengeluhkan ya. 2 hari lalu 14, 15 dan 23 saya mengambil reses, turun ke masyarakat mendengar keluhan umum itu, yaitu apa ya, dalam komunikasi itu harusnya maksudnya walaupun kita sudah datang, harapan masyarakat datang sakit, tapi kalau dilayani dengan baik, diberi dengan penjelasan dengan baik, sedikit senyum lah begitu ya. Kalau kami dulu di perbankan senyum sapa, benar. Nah itu walaupun tadi sudah lagi marah judulnya karena ada perubahan yang tidak diketahui sebelumnya, tapi kalau diberi perhatian yang baik, didengar dengan baik, itu juga obat. Itu jadi keluhan justru itu Bu ya? Iya, jadi keluhan. Jadi kadang-kadang juga ya mungkin tidak bisa dipungkiri. Saya juga biasa, saya kan juga pasien, toh. Karena sudah menuju usia indah, jadi sudah pasien. Biasa kita lihat ya di rumah-rumah sakit, entah swasta atau pemerintah ya, kita lagi dialog, bertanya, tapi kadang-kadang kita bilang, aduh kok saya dikacangin ya, sambil memainkan HP. Ini dia. Jadi maksud saya sebisa mungkin lah pada saat kita berkomunikasi face to face itu, janganlah dulu barang ini menjadi pemicu kemarahan. Berarti ini saya singkirkan dulu begini ya. Kira-kira itu salah satu bagian dari solusi untuk meredam tegangan tinggi menjadi slow down gitu loh.
Jadi unik ya Bu ya, yang di masa reses yang Ibu ikuti justru yang menjadi masukan di dalam masalah hal bidang kesehatan adalah soal pelayanannya. Pelayanan. Bukan soal justru sakitnya apa atau segala macam, justru pelayanannya yang Kalau jadi saya kunci. rekap dari semua pertemuan, bahkan reses saya yang kedua tanggal 15, karena pertama saya sudah kelabakan juga memberi solusi atas pertanyaan. Hari kedua saya minta tolong kepada kepala dinas kesehatan, minta tolong dipartnerin besok. Saya bersyukur banget. Dokter yang datang membawa staf BPJS. Oh, iya. Wah, luar biasa. Jadi durasi reses saya itu menjadi sampai mau maghrib masih ramai dengan pertanyaan. Tapi saya lega karena saya mendatangkan solusinya. Jadi apa yang selama ini merupakan bagian dari aturan BPJS yang belum terkomunikasikan ke masyarakat kita semua, akhirnya bisa diberi pencerahan. Nah, saya dari situ melihat, kalau sesuatu itu jelas, kecil kemungkinan akan menimbulkan problem. Iya benar. Itu. Karena semuanya sudah jelas Bu. Iya, jadi itu yang saya sampaikan ke Pak dirutnya rumah sakit umum kemarin bersama sayang ibu. Ya, ambillah waktu entah morning briefing atau sore sebelum pulang di brief lah anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang ada di garda depan. Baik. Ya. Nah Bu, silakan koreksi saya kalau saya salah. Tetapi ini terkait dengan BPJS ya Bu ya. Karena saya sebagai masyarakat dan juga pengguna BPJS, saya kadang-kadang berpikiran seperti itu Bu. Ya mungkin juga kemudian akhirnya berujung pada masalah pelayanan, betul sekali. Nah hanya kan karena kita tidak selalu sakit Bu, dan siapa yang meminta sakit begitu. Ya. Tetapi kita rutin membayar Premi. BPJS premi. Seharusnya kita mendapat kompensasi yang ya bisa dikatakan menarik lah kepada kita, entah dalam bentuk pelayanan dan lain sebagai macam begitu. Kurang lebih seperti itu Bu pandangan saya Bu. Silakan koreksi kalau salah. Sebenarnya kalau menurut saya BPJS ini adalah penanganan kesehatan secara silang gitu ya. Silang benar. Jadi saya setuju, mana ada manusia yang menginginkan sakit ya. Betul. Kalau harapan kita dari kita lahir sampai nanti dipanggil ya sehat-sehat selalu ya. Tapi kan itu tidak mungkin. Ya. Katanya roda itu jalan ya. Ya, Kadang berputar. kita sehat, kadang kita ini. Nah, ini program BPJS menurut saya adalah hal yang sangat baik karena kita pelayanan silang ya, bisa saling membantu. Yang pada saat sakit terbantu oleh yang belum sakit. Nanti kalau ini gantian Membantu juga ya, kembali. jadi menurut saya tempat beramal juga ya. Iya. Tempat beramal ya Bu. Iya, jadi kadang-kadang saya juga senyum-senyum kalau dengar orang bilang, saya kan tidak pernah menggunakan, bayar terus tapi tidak. Wih, jangan sampai. Iya. Lebih ke saya itu kayak Jangan gitu. sampailah itu ya. Tapi kita kan harusnya bersyukur ya melalui BPJS. Pada saat kita sehat, diberi anugerah kesehatan, kita bisa membantu yang kebetulan mengalami kelemahan tubuh. Betul sekali. Dan ada juga nanti waktunya pada saat kita mengalami kelemahan tubuh, kita akan menerima juga hal-hal yang sama. Walaupun bukan orang yang kita bantu saat itu. Gitu loh. Kita bukan berharap pada orang yang kita bantu membantu kita membalik iya, gitu Bu, ya, itu tetapi namanya mungkin dari gigi jaringan ganti lain. gigi itu. Iya. Baik, Bu. Dan kita menuju ke pembahasan terakhirnya adalah soal tadi kesejahteraan Iya. masyarakat Bu. Iya. Kita sudah melibas soal pendidikan, melibas soal kesehatan dan kini di kesejahteraan masyarakat. Bu, ini menarik soal kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terutama dari pusat juga sudah ada rencana seperti misalnya makan siang gratis dan lain sebagainya. Dan juga soal kesejahteraan masyarakat ini kan tentunya tiap tahun ini akan berubah-ubah begitu Bu. Dan lebih lagi di saat-saat seperti sekarang karena ini pemerintah baru aja melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan pemilihan kepala negara pun
bersisian tidak terlalu jauh, Bu. Bagaimana Ibu kemudian melihat apa yang perlu dipersiapkan Balikpapan ke depannya dalam hal kesejahteraan masyarakat? Terima kasih. Jadi kemarin itu kebetulan masih hangat ya diingatan karena minggu di belakang saya itu kami maraton hearing ya dengan mitra kerja kami. Salah satu mitranya kami juga selain Dinas Kesehatan dan Pendidikan itu dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana. Ya. Jadi lagi hot sekarang kan stunting ya. Betul, Bu. Ya. Ternyata standar ideal stunting dunia itu hanya 14%. Standarnya. Terus kita Balikpapan masih ada di angka 20-an. Nah, ini kan tugas kita semua ya. Indonesia juga masih di angka 20-an. Saya awalnya memahami stunting begini sebagai orang awam. Oh, stunting berarti seperti orang itu kali yang kurang gizi. Saya bingung, masa sih Balikpapan khususnya ya. Yeah. Kita baik-baik saja ya. Yeah, perasaan sih begitu. Iya, baik-baik saja. Yang namanya saudara kita yang kurang mampu tidak juga terlalu signifikan, tapi masih kita bisa membantu satu sama lain. Kok ada istilah stunting? Oh, ternyata parameter stunting itu bukan hanya dari ukuran kecukupan gizi, tetapi juga termasuk tinggi badan, tumbuh kembang anak gitu, situasional keluarga, pendidikan dalam keluarga ternyata banyak variabelnya. Nah, itulah yang pemerintah kota canangkan ya, tertuang juga di dalam visi misi paslon nomor 1 ya, yang hari ini sedang kita menunggu hasilnya. Bahwa akan ke depan ini akan berusaha memperbaiki ya. Nah, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sudah merancangkan di 2025 ini, di budgetingnya sudah ada itu, akan membuat taman bermain anak. Di situ dilengkapi taman baca. Kemarin kami sudah juga berbicara dengan Dinas Perpustakaan karena saat ini literasi anak-anak kita itu menurun. Ya. Beda dengan dulu apa-apa buku. Sekarang apa-apa gadget. Beda toh. Beda. Nah, terus nanti juga itu di Dinas Kesehatan itu juga sudah disediakan itu, termasuk juga di pemberdayaan perempuan dan anak itu, seperti Bapak tadi bilang akan memberikan makanan gratis kepada anak-anak kita. Ya. Terus kedua, dulu waktu di zamanku punya baby cuma istilahnya itu penimbangan balita di posyandu. Nah, terus sekarang ada lagi namanya baduta. Bingung juga apa sih baduta itu? Oh, balita di bawah 2 tahun. Oh, ada lagi ya? Ada lagi. Jadi akan diperhatikan pemerintah dan sedang udah berjalan on proses mulai dari Bumil. Bumil itu ibu hamil. Nah, itu ternyata DP3 itu sudah keliling ke pelosok mengantarkan hal-hal paket-paket sembako yang mengarah ke asupan gizi, karena asupan gizi itu dimulai dari dalam kandungan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas agar tidak stunting. Nah, satu hal lagi juga kemarin yang menarik, ternyata perkawinan dini juga itu berpotensi menghasilkan keturunan stunting karena kesiapan reproduksinya belum siap. Dan juga secara mental. Iya, nah itu tugas kita semua ke depan untuk memberikan pencerahan, pembimbingan kepada anak-anak remaja kita, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah oleh pemerintah. Ya, tugas kita bersama-sama. Ya, jadi itu jadi nanti itu mulai dari ibu hamil, anak di 2 tahun, 5 tahun yang sudah sekolah dari PAUD TK itu dia nanti sudah disiapkan dan sekarang lagi diuji coba oleh Polda ya. Polri. Yang berjalan sekarang ini uji cobanya di Polri ya? Polri ya. Okay. Sudah berjalan di beberapa kota ya. Jadi kalau misalnya PAUD TK, umumnya kan PAUD TK kita lihat anak orang-orang sekarang, keluarga sekarang itu umumnya ibu-ibu turut bekerja ya. Ya, benar. Di luar rumah. Jadi untuk seperti ibu saya waktu dulu itu sudah sulit untuk mengatur waktu demikian. Jadi
Kalau itu disiapkan di sekolah itu juga menjadi beban yang ringan bagi keluarga-keluarga muda ya. Jadi nanti itu disiapkan begitu Pak. Nah pemerintah itu akan sangat mempendidikan. Coba kita lihat di Balikpapan. Seragam Iya, gratis. gratis buat yang masuk SD maupun SMP. Tempat-tempat pendidikan juga terus bertambah. 3 tahun setengah terakhir ini di Balikpapan sudah dibangun 5 SMP. Ya, dimulai dari barat, dari utara, SMP 24. SMP 25 di barat. Ya. SMP 26 di Regensi. Jadi utara, barat, selatan. SMP 27 di tengah. Ada di X lapangan tenis Memenuntung yang sedang berproses. Mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai. SMP 28 ada di Balikpapan Timur. Ya. Jadi memang perhatian khusus bagi pemerintah itu dunia pendidikan dalam rangka menyiapkan SDM Balikpapan yang lebih berkualitas. Ya. Bu, obrolannya menarik. Rasanya saya pengen ngobrolnya lama-lama sama Bu Nelly. Iya. Tapi waktu juga kayaknya yang mesti memisahkan. Iya. Tapi kan ada namanya berkelanjutan. Oh ya, namanya berkelanjutan. Pembangunan juga kan judulnya berkelanjutan toh. Berarti nanti masih akan ada sesi 2-nya nanti ya Bu ya. Oh, tidak ada masalah. Yang penting waktunya diatur. Ya betul Bu. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sehat-sehat ya Bu ya. Amin, amin, Ya, amin. dan semoga saya berharap dan juga sahabat Onyx tentunya berharap apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan bisa sukses dan berhasil Bu. Iya, terutama buat masyarakat sejahtera. Buat masyarakat sejahtera, terutama karena ada agenda besar di belakang itu semua. Ada membawa agenda tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian juga kesehatan dan juga tentunya pendidikan. Ya, semuanya ini nilainya penting semua Bu. Dan semua untuk manusia. Semua untuk manusia Bu. Tidak ada untuk alam. Iya. Dan terima kasih banyak Bu untuk sharingnya Ya, semuanya Bu. Termasuk juga ini catatan yang saya ingat di obrolan kali ini adalah pandailah mengubah tantangan menjadi peluang. Ingat itu. Ingat itu Bu. Kiat sukses. Kiat sukses. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Nelly. Sehat-sehat Bu Nelly ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Nelly. Dan juga sahabat Onyx tentunya jangan capek-capek untuk terus menyimak konten-konten visual menarik yang ada di Onyx Channel Indonesia. Subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya, ramein kolom komentarnya dan juga ramein kolomnya Instagramnya Bu Nelly. Bu Nelly ada Instagram juga Bu? Ada ya? cuma tidak aktif. Tidak aktif. Biasa anak X. Anak X. Tapi gampang aja sahabat Onyx, kalian ngikutin terus updatean Instagram di DPRD Kota Balikpapan, tentunya juga akan ketemu kolom yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama mungkin aspirasi ke Ibu Nelly, teman-teman di Komisi 4 ya Bu ya? Iya. Dan dengan senang hati ya. Dengan senang hati kata Ibu Nelly. Baik, mewakili Ibu Nelly Turwalo, saya juga Nimrod Hutagalung. Nimhut pamit undur diri sahabat Onyx. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.